Oke, kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Oke, jadi kalau kamu kontrak itu 2 tahun, Mbak. Jadi kalau kamu kontrak cuma 1 tahun ya ngebreak dong itu. Tetap dibilang ngebreak. Jadi besok kalau saya itu keluar tetap bayar majikan 1 bulan gitu. Kan itu tergantung perjanjian mutual agreement, Mbak. Kamu ya tetap harus memberitahu majikan bahwa kamu akan keluar kapan 1 bulan ke depan dan harus tanda tangan satu sama lain. Majikanmu harus tanda tangan, kamu harus tanda tangan. Kan itu udah ada persetujuan, masa ya harus bayar gitu loh, maksudnya kan dia setuju kalau saya cuma ambil 1 tahun gitu loh. Mbak, sebentar, kita berbicara dengan proses, kita berbicara tentang data. Jadi sekalian ngomong satu sama lain itu hak kalian. Kan sampai nanyain aku data, kalian sampai nanyain aku tentang proses. Yang benar seperti apa. Walaupun kamu satu sama lain itu sudah saling tahu, sudah saling mengerti, setidak-tidaknya harus ada hitam di atas putih. Wong hitam di atas putih aja bisa dibilang bohong, apalagi yang kalian cuma ngomong aja. Oh, berarti saya minta lembaran gitu. Minta lembaran 1 bulan ke depan saya akan pergi dari rumahmu. Jadi kamu nggak usah bayar majikan, bayar. Kamu tetap dapatkan gaji kamu. Oh gitu. Soalnya kenapa? Sampean menanyakan tentang peraturan. Jadi saya juga berbicara tentang peraturan. Tapi kalau kalian satu sama lain setuju dan kalian nggak ada masalah, ya terserah. Tapi pada akhirnya jika ada tuntutan, kamu yang maafan karena kamu sebagai pekerja harusnya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan cuma percaya katanya saja. Oh iya. Jadi kurang 1 bulan apa 3 bulan itu? 1 bulan. Kita berbicara tentang peraturan. Oh iya. Kamu boleh memberitahu dia 3 bulan sebelumnya, tapi kamu ngasih suratnya 1 bulan. Jadi saat majikan nggak suka sama kamu nggak bisa dituntut. Paham nggak? Karena majikan sekarang walaupun kamu sudah bekerja lama pun, mereka pun ada banyak alasan untuk memecat kamu kapanpun mereka mau. Iya. Bener nggak? Iya. Ada yang lain lagi? Enggak, makasih ya Miss. Iya. Olah. Makasih. Bye-bye. Oke, sekali lagi saya selalu bilang bahwa buat mbak-mbaknya yang di luar sana, ingat loh, kalian itu nggak ada kontrak yang namanya 1 tahun. Kontrak kalian itu 2 tahun, tetap 2 tahun. Tapi kalau kalian mau nge-break ya silahkan. Tapi ingat, harus hitam di atas putih. Jangan percaya apa-apa aja, oke. Giliran ada masalah, kalian yang ruwet sendiri. Kalian yang ribet sendiri, kalian yang kecewa sendiri. Jadi, kalian lebih banyak berhati-hatinya. Jangan mengambil keputusan yang seenaknya sendiri. Jangan merasa bahwa majikan sudah tahu nggak apa-apa. Lah, majikan kan selalu saya bilang punya ayat 1 pasal 1. Giliran kita dikeluarkan secara tidak hormat, kita itu tidak bisa menuntut siapa-siapa. Itu yang membuat saya itu sangat ngeri sekali. Karena majikan waktu masih sayang sama kamu, apapun tuh nggak apa-apa, apapun boleh. Tapi giliran dia nggak suka sama kamu, jangankan teleponan, pakai gelasnya dia aja yang biasanya nggak apa-apa juga salah. Jadi inilah yang saya selalu katakan buat kalian, berhati-hati di luar karena kita tidak tahu apa yang direncanakan sama orang lain atas kita. Setidaknya kalau kita berhati-hati, kita cerdas, dan kita punya adab, nggak akan ada orang yang bisa mempermainkan kita. Walaupun kita dipermainkan, tapi reaksi kita adalah positif. Biarkan mereka yang bohongin kita, tapi jangan sampai kita yang dibohongin. Dan saat ada orang lain menyakiti kita, biarkan mereka yang menyakiti kita daripada kita yang menyakiti orang lain. Apakah saya tidak pernah tersakitin? Ya sering no. Apalagi saya ngangkat telepon kayak gini, kadang-kadang nggak masuk di akal juga, kadang-kadang menguras pikiran dan tenaga. Kadang-kadang juga menguras emosi saya pribadi. Tapi mau gimana lagi? Saya sudah membuka diri saya sendiri buat curhatan para BMI. Dan saya nggak bisa komplain dong. Ini saya sendiri yang membuka, tidak ada paksaan dari siapapun. Giliran susah, masa saya yang harus curhat? Kan ya ntar kalian yang ngetawain saya. Bener nggak? Jadi menurut pendapat saya adalah adil tidak adil, suka tidak suka, mau tidak mau. Hidup ini tetap harus dijalanin. Jadi kalau kita bilang, Miss Yuni kok sabar banget, enggak juga Mbak.
Karena kembali lagi, saya sendiri yang membuka diri saya sendiri untuk menerima curhatan itu. Jadi apapun, kadang-kadang walaupun kalian overload, kadang-kadang kalian overdosis, dan kadang-kadang kalian tidak ada sedikit pun rasa sopannya sama saya tidak bisa marah. Karena saya sudah membuka diri saya sendiri untuk menjadi konsultasi kalian, untuk memberikan solusi pada kalian semua. Saya tidak lelah-lelah untuk mengingatkan, selalu berpikiran positif. Saya tidak akan pernah lelah untuk memberikan kalian dukungan dimanapun dan bagaimanapun, apapun yang terjadi. Kecuali malam ya. Kalau malam urgent saya akan buka, tapi kalau nggak urgent banget, saya sekarang mulai karena anak-anak saya sendiri yang komplain karena selalu online WA mereka tidak dibuka, makanya sekarang saya malam saya lebih memilih untuk mematikan HP. Jadi kalau Facebook sama YouTube itu aktif karena adminnya bukan cuma saya satu orang. Jadi termasuk Mbak Kontreng, Mas Andro, dan Pak Nanang itu juga sebagai admin di situ. Sebentar ya Mbak ya. Wai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik. Gimana Mbak ya? Oh, kabarnya baik. Mau tanya Mbak Juni, ingat nggak sama aku? Enggak ingat, tapi sebentar ya Mbak ya, soalnya HP satunya belum tak matiin. Sebentar aja ya. Sebentar ya, 1 menit ya, sebentar ya. Oke, jadi sekali lagi saya selalu bilang fokus pada tujuan kita. Apapun yang terjadi akan terjadi, dan kalau masih butuh uang harus bertahan, dan ingat pasalnya, pasal 1 ayat 1, majikan selalu benar dan maha benar dan tidak pernah tergantikan. Jadi buat yang lainnya kalau di luar sana masih butuh uang, ya wes ngalah nerimo itu aja ya. Ada telepon masuk, saya minta maaf, saya tidak bisa lanjut lagi ngoceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia, amin.